Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Ta'ala karena di pagi hari ini kita bisa hadir di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini besok mendapat syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah. Di pagi hari ini di bulan suci Ramadan yang pertama dan sangat istimewa ini, marilah kita untuk menjaga dan istiqomah ibadah selama bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, wajib bagi kita untuk iman kepada Allah. Iman itu potensi rohani manusia secara batin. Biasanya orang itu kalau sudah iman itu tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan kita. Kalau kita sudah iman, maka ibadah kita kepada Allah itu akan baik. Kita akan khusyuk, tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, bahkan merugikan keluarga. Karena apa? Ada iman di dalam hati kita. Sebagaimana yang disampaikan Allah dalam Quran itu, apa sira gelem tak duduhi dagangan, sing dagangan iki iso ngurangi siksane geni neraka sing banget larane. Tukminu nabilah, apa iku? Imano sira kabeh marang Gusti Allah wa rusulihi lan rasule wa tujahiduna fi sabilillah lan berjuang ing pira-pira dalane Allah. Nah, berjuang itu kan banyak. Kita kalau guru, mohon maaf, mengajar dengan istiqomah itu berjuang, berjihad. Datang ke masjid seperti ini pagi ini, datang ke masjid itu bagian dari jihad fisabilillah. Kemudian mencari nafkah untuk keluarga, di samping berjuang juga mencari ridho Allah. Bi amwalikum wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum, juga dengan harta benda kita. Nek gak punya harta benda ya wa angfusikum, dengan diri kita. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah sesuatu yang baik bagi orang yang mengerti. Ini adalah bagian tip untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Untuk istiqomah di bulan suci Ramadan ini jangan ada yang, mohon maaf, kita tidak berpuasa di jalan Allah. Kemudian yang kedua adalah tazkiyatun nafsi anir roda'il wajib. Ngersii dosa, ngersii nafsu teko kotorane dosa iku hukumnya wajib. Maka kata Nabi, tidak ada satupun orang yang tidak berdosa, semuanya itu dosa. Ada dosa-dosa besar, kata Nabi, yang paling harus dihindari. Yang pertama adalah dosa syirik. Dosa musyrik itu dosa yang sangat berat, yang mungkin tidak bisa diampuni. Ada dosa yang bisa diampuni, ada dosa yang tidak bisa diampuni, dan ada dosa yang dibawa mati. Tapi kalau musyrik ini, mohon maaf, dosa yang benar-benar menyekutukan Allah dan tidak bisa diampuni. Tapi kalau hanya dosanya orang yang melakukan tindakan kejahatan, selama ia bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, insya Allah itu masih diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa hutang
itu ya sekecil apapun namanya hutang itu dosa yang berat. Dosa yang berat dengan sesama itu ya kalau kita punya hutang dengan sesama ya disampaikan, karena itu yang akan dibawa mati. Inilah tip yang kedua untuk mempertebal iman kita di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Adapun yang ketiga adalah sholat. Sholat aku selalu dekat dengan Allah, karena sholat itu kuncinya. Besok pada hari kiamat, amal yang akan dilihat besok ya sholat kita. Awalu ma yuhasabu bihi abdul yaumal kiamati min amalihi sholat. Besok amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah ya amalan sholat itu. Ketika seseorang sudah secara berani mohon maaf meninggalkan perintah Allah sholat ini, maka hakikatnya ia telah menunda kesuksesan, menunda kebahagiaan, menunda cita-cita, menunda harapan, angan-angan. Itu dia menunda. Karena apa? Secara hukum berani meninggalkan perintah Allah sholat. Tetapi kebalikannya, kalau kita sudah khusyuk beribadah kepada Allah, maka segalanya akan dipermudah. Jadi, jodohnya, mungkin rezekinya, kemudian kesuksesan, kebahagiaannya, kebalikannya tentu akan dipermudah, tentu akan dipercepat oleh Allah. Karena apa? Kita selalu dekat dengan Allah. Barangkali ini juga bagian tip untuk menjaga kekhusyuan kita di bulan suci Ramadan ini. Karena apa? Amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini semuanya dilebihkan. Amalan sunnah akan dilipatkan menjadi wajib. Kemudian yang wajib itu akan berlipat-lipat ganda nilai pahalanya. Maka penting untuk kita sampaikan di bulan suci Ramadan ini ada beberapa tip, ada beberapa fasilitas yang harus dipakai. Di antara orang yang secara sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, maka dosa-dosa kita yang lampau akan diampuni oleh Allah. Sebagaimana disampaikan oleh Allah, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dilandasi iman dan hanya mengharap balasan dari Allah, maka diampuni semua dosanya yang telah lalu. Ini juga bagian dari fasilitas Allah yang diberikan hamba-hambanya yang taat, hamba-hambanya yang soleh. Karena di bulan ini tidak semua kita orang beriman itu berpuasa. Maaf Bapak Ibu, tolong diperhatikan baik-baik anak-anak kita. Ada kalanya ia niat puasa, tetapi di siang harinya ada faktor-faktor pengaruh lingkungan, kadang-kadang ia tidak puasa. Ini hal-hal yang kasihan ya. Kita kasihan dengan anak-anak ketika tidak diarahkan, dididik dengan ubudiyah yang tinggi di hadapan Allah itu. Berikutnya adalah zikir. Zikir ini sangat penting bagi kita sebagai hamba Allah dalam upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maknanya apa? Memohon ya pada Allah, memerlukan ketenangan jiwa agar senantiasa hubungan dengan Allah itu tertaut hati kita. Sandarkan hidup kita itu hanya kepada Allah. Insya Allah hati kita itu akan menjadi tentram. Sekecil apapun masalah itu ya libatkan kepada Allah. Apapun hasilnya, kalau kita sudah libatkan kepada Allah ya terserah Allah. Baik pun ya karena Allah, tidak baik pun ya karena Allah. Maka zikir dalam hati kemanapun selalu hati ini tertaut kepada Allah. Baca sholawat, ya baca kalimat la ilaha illallah
La ilaha illallah. Ini kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang zikir yang menyebabkan dengan kalimat la ilaha illallah itu orang bisa masuk surga. Dan orang yang tidak mau membaca la ilaha illallah juga ia tidak bisa masuk ke dalam surga. Maka di sini ya bisa dengan berbagai hal, dengan sholawat. Misalnya kalau dengan sholawat ya Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana. Seperti itu mungkin kemanapun ya tetap berzikir. Sebagaimana yang disampaikan Nabiullah Ibrahim itu di saat dibakar pada saat zamannya Raja Namrud itu, maka beliau berdoa kepada Allah dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini Nabi Ibrahim ketika dibakar itu beliau berdoa, cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya penolong. Insya Allah beliau Nabiullah Ibrahim dengan dibakar maka api saat itu menjadi dingin ya karena memang Nabi Allah. Setidaknya ya kita ini umatnya Nabi Muhammad ya perbanyak sholawat. Seperti Pangeran katonmu ya wong tuwa, uripe aja mbok sia-sia, butuhe nek iso cukupana, supaya uripmu oleh ridho. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan yang bisa kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam syafa'a wa tarbiyah, wa minal ghusi hadza zaman an nadrah karamah wal barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.